Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Subhanallah khair. Video ini saya buat khusus untuk kelas 11 karena belum pernah mempelajari tentang Umayyah, lompat dari Khulafaur Rasyidin langsung ke Abbasiyah. Saya membuat video penjelasan singkat saja tentang gambaran umum bagaimanakah dinasti Daulah Bani Umayyah. Langsung aja, Umayyah sendiri diambil dari keturunan dari ini, Umayyah. Umayyah adalah Umayyah kakek dari pendiri dinasti Bani Umayyah, yaitu pendiri dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kenapa kok diambilnya Umayyah bukan Muawiyah? Karena nanti keturunan Muawiyah ini hanya sampai 3 cucunya saja sampai ke Muawiyah, kemudian berpindah ke sepupunya jauh, yaitu adalah Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini sempat menjadi sekretaris pribadi Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, sepupunya Marwan ini menjadi sekretaris pribadinya. Nanti yang menjadi ini Marwan bin Hakam inilah menjadi khalifah keempat, sehingga keturunannya sampai ke bawah menjadi penerus dinasti Bani Umayyah. Maka diambilnya dari Umayyah. Maka Utsman bin Affan pun sebenarnya masuk dari keluarga Umayyah bin Abdul Syam, dan ini masih kerabat dengan Rasulullah dari sini, dan juga kerabat jauh dari Abbas, Abdullah bin Abbas atau dinasti Bani Abbasiyah. Itu ya. Oke, khalifah pertama adalah Muawiyah. Kalau misalnya kita lihat dari Khulafaur Rasyidin itu kan di masa terakhir terjadi konflik antara Muawiyah bin Abu Sufyan selaku gubernur di wilayah Syam dengan khalifah resmi itu adalah Ali. Sehingga nanti ada peristiwa tahkim dan akhirnya ketika Khalifah Ali terbunuh, kemudian digantikan oleh sang anak Hasan bin Ali menjadi khalifah selama 6 bulan. Kemudian ada peristiwa namanya Amul Jamaah, itu adalah tahun persatuan. Hasan bin Ali ini yang sebagai khalifah resmi di Kufah mencopot jabatan sebagai khalifah, diserahkan kepada Muawiyah dengan syarat tidak lagi terjadi perpecahan dan menjamin keselamatan Bani Hashim atau keturunan dari Ali dan sebagainya. Kemudian diiyakan sehingga Muawiyah bin Abu Sufyan ini mendapatkan jabatan sebagai khalifah pengganti dari Hasan bin Ali. Nah, tapi tidak disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Karena pengganti Muawiyah setelah 20 tahun berkuasa nanti itu adalah anaknya, dan seterusnya adalah keturunan dari Umayyah. Maka bergantilah sistem pemerintahan dari Khulafaur Rasyidin ke sistem dinasti keturunan seperti itu. Langsung saja, Umayyah sendiri, dinasti Bani Umayyah memiliki 15 khalifah, memimpin selama 92 tahun. Ini khalifah-khalifahnya. 20 tahun Muawiyah, anaknya Yazid, terus dilanjutkan oleh cucunya Muawiyah 2, kemudian berpindah ke Marwan bin Hakam, sampai nanti terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Ada 2 Marwan ya, Marwan bin Hakam dan Marwan bin Muhammad. Nah, Marwan bin Muhammad inilah khalifah terakhir. Ketika terbunuh dalam suatu peristiwa di Fustat, ketika dikejar oleh keturunan Bani Abbasiyah, maka berakhirlah kepemimpinan dinasti Bani Umayyah. Dan puncak peradaban dinasti Umayyah ini berlangsung di zaman Umar bin Abdul Aziz hanya 3 tahun, tapi pada zaman itu keadaan masyarakat dalam keadaan sejahtera. Oke, lanjut saja. Nah, 92 tahun berkuasa, ada berapa fase? Fase pembentukan dan berdiri selama 6 khalifah, dari khalifah 1 sampai ke 6, Khalifah Walid. Nah, pada zaman Walid inilah nanti dikerahkan pasukan dari Afrika Utara, yang mana bisa dengan itu bisa masuk ke wilayah Spanyol. Oh ya, kita lihat dulu petanya. Nah, ini adalah wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Umayyah 1 itu maksudnya di sini, di Damaskus, Dimsyik. Kalau Umayyah 2 itu di Cordoba sini. Nah, pada zaman Al-Walid, masuklah Islam ke wilayah sini oleh Panglima Tariq bin Ziyad. Nah, pada zaman Khalifah Al-Walid atau Khalifah ke-6. Ambil lagi. Kemudian di fase kedua adalah fase kemajuan di 2 zaman, yaitu adalah di zaman Khalifah Sulaiman dan juga Umar bin Abdul Aziz. Nah, pasca penggantinya Umar bin Abdul Aziz, turunan ininya semuanya dari Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik, Hisham dan ke bawah, ini terjadi kemerosotan. Kenapa? Karena ada banyak sifat-sifat khalifah sendiri itu yang bermasalah, dari tamak akan harta, kemudian juga perselisihan secara internal, dan juga rakyat semakin muak karena ada beberapa hal, termasuk yang paling besar adalah diangkatnya 2 khalifah dalam waktu bersamaan, yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid pada setahun yang sama, sehingga nanti rakyat ini semakin marah dengan kepemimpinan ini, dan juga di lain sisi semakin melemah dan timbullah
kekuatan baru, yaitu ada kekuatan Abbasiyah yang menjadi ancaman. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kalau kita lihat basis kekuatan dari Persia itu di sini Asfahan ini, dan Kufah ini adalah pusatnya Ali yang dulu menjadi penjabat sebagai ini, dan sini nantilah menjadi pusat atau didirikannya dinasti Abbasiyah. Nanti pusat inilah kejar nanti meninggalnya Marwan bin Muhammad di pusat sini. Oke, kita lanjut dulu di sini. Khalifah terakhir Marwan 5 tahun menjabat. Ini sudah ya. Ini. Di fase berdiri, perluasan wilayah ilmu bahasa mungkin bisa dibaca. Kemudian kemajuan. Nah, di fase kemajuan ini, kenapa disebut kemajuan? Karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang bisa kalian baca di sini. Kemudian fase lemah itu karena ada timbulnya pemberontakan, perebutan tahta keluarga. Nah, dan berkembang yang lebih besar adalah perkembangnya kekuatan baru, itu adalah Abbasiyah, kemudian Syiah di wilayah Hijaz dan Persia, dan Bani Fatimiyah di Mesir, dan terakhir di Maroko. Sehingga mulai melemahlah dinasti Umayyah yang 92 tahun memimpin di wilayah sana itu. Nah, ini adalah beberapa kebijakan khalifah. Mungkin tidak perlu saya jelaskan secara detail. Yang jelas, mungkin sekian saja. Nah, untuk kesimpulannya yang di akhir, untuk runtuhnya, kita kembali lagi bahwasanya runtuhnya dinasti Umayyah itu di khalifah terakhir, yaitu adalah Marwan bin Muhammad, karena sudah tua juga, kemudian sudah semakin melemah, dan di lain sisi Abbasiyah memiliki kekuatan yang besar, pengaruh yang besar, karena dia merangkul orang-orang Syiah dari Persia dipimpin Abu Muslim Khorasani. Kemudian dia juga membawahi menggunakan nama Bani Hashim dan juga para Alawiyin atau keturunan dari Ali, sehingga terjadi pemberontakan dan terbunuhlah Marwan bin Muhammad di Mesir. Dengan wafatnya Marwan bin Muhammad, maka secara resmi jatuhlah dinasti Bani Umayyah yang setelah berkuasa selama 92 tahun lamanya. Perlu diingat, walaupun sudah jatuh, tetapi berpindahlah pusat pemerintahan Abbasiyah. Kenapa? Karena ada keturunan yang berhasil selamat berhasil lari dan masuk ke wilayah Spanyol. Nah, di Spanyol inilah ketika Abbasiyah berdiri, masih ada dinasti atau sisa dinasti Bani Umayyah. Disebut dengan dinasti Bani Umayyah II atau dinasti Bani Umayyah di Andalusia, di Cordoba pusat pemerintahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya nanti kita tanya jawab di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.